Baik, langsung saja saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Kak Jody Oscar. Silakan Kak Jody. Baik, terima kasih Pak Yon atas waktunya. Oke, sebelumnya minta bantuan Kak Yovita ya untuk share script. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga saat ini teman-teman masih sehat dan juga masih semangat ya untuk menjalani hari dan juga mendengarkan materi-materi yang gak kalah penting dan gak kalah keren untuk kita simak dan kita terapkan gitu ya. Dan saat ini izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Zodi Oscar. Teman-teman bisa panggil aku Zodi. Di sini aku diberikan amanah atau tugas untuk sharing ke teman-teman mengenai design thinking. Mungkin lanjut aja, next. Oh ya, sebelum aku mulai, nanti kalau misalnya teman-teman merasa aku nyampainya terlalu cepat atau kurang jelas, teman-teman bisa ya langsung interupsi dengan unmute aja atau ketik di chat box. Jadi biar sama-sama enak dan aku bisa mastiin teman-teman juga paham tentang design thinking gitu. Mungkin lanjut, ini outline-nya nanti akan dijelasin mengenai era VUCA, wicked problem, pengertian design thinking, tahapan design thinking, dan nggak bakalan jauh-jauh dari ini. Next aja. Nah, untuk era VUCA sendiri, pernah nggak sih teman-teman itu memperhatikan perkembangan zaman gitu? Kita pasti merasa bahwa perkembangan zaman itu nggak bisa kita prediksi dan sangat cepat kan perubahannya. Kita ambil aja contohnya di teknologi telekomunikasi aja gitu. Di tahun 2000-an awal, orang itu berkomunikasi dengan menggunakan telepon kabel gitu. Kemudian berkembang lagi menjadi telepon eh, handphone yang bisa SMS, kemudian berkembang lagi yang ada kameranya, kemudian berkembang lagi menjadi smartphone yang punya berbagai macam aplikasi dan juga fitur. Dan smartphone pun terus berkembang lagi kan gitu. Dan oleh sebab itu makanya sekarang itu kita berada di era disrupsi atau era VUCA namanya. VUCA itu terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sesuai dengan namanya, era VUCA itu adalah era di mana perubahan itu sangat cepat, tidak terduga, dan tingginya kompleksitas dan juga banyak ambiguitas. Seperti itu. Next, Pak Yufi. Nah, di era VUCA itu sendiri juga kita pasti menemui berbagai macam masalah atau problem gitu ya. Nah, nama masalahnya itu kita namain sama wicked problem. Apa sih wicked problem? Wicked problem itu adalah suatu permasalahan yang sangat rumit dan saling berkaitan. Tapi bukan cuma sebatas itu, teman-teman. Masalah di sini adalah masalah yang juga kita nggak tahu nih mana awalnya, mana tengahnya, dan mana akhirnya gitu. Jadi kita sulit untuk mendefinisikan masalah. Dan perlu kita ketahui juga dalam menghadapi wicked problem itu, tidak ada solusi yang benar atau salah gitu teman-teman. Jadi yang ada itu adalah apakah solusi yang kita tawarkan itu udah fit dengan masalahnya atau enggak. Terus yang kedua itu tidak ada solusi yang final. Itu berarti bahwa solusi yang kita gunakan sekarang ini bukan berarti solusi yang akan kita gunakan sepanjang waktu. Bisa aja akan berubah sesuai dengan masalah yang kita hadapi kondisinya. Kemudian yang ketiga ada tidak ada formula yang penyelesaian yang pasti. Ini maksudnya adalah nggak ada um, banyak cara kita untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan seperti matematika yang satu tambah satu sama dengan dua, tapi ibarat kata pepatah yang banyak jalan menuju Roma. Berarti banyak solusi yang bisa kita gunakan. Next. Nah, ini ada contoh salah satu masalah yang mungkin terjadi dan memang sudah terjadi. Itu ada suatu truk yang berjalan di bawah jembatan atau jalan, kemudian kontainernya itu nyangkut gitu kan. Dan di sini aku mau minta bantuan teman-teman untuk kasih ini deh solusi. Bisa bantu aku untuk ketik di chat box solusinya apa nih kira-kira kalau dari teman-teman. Aku tunggu ya 30 detik. Ayo dong, coba mau dengar teman-teman. Ini udah ada Kak Fuad, dia bilang
mencari jalan alternatif mungkin, Kak. Ya benar, bisa jadi, gitu kan. Tapi kan ini dalam kondisi, dia tersangkut, gitu. Tapi jawaban dari Kak Fuad udah bagus, gitu, udah bisa jadi salah satu solusi yang bisa kita gunakan, itu kan preventif. Ada lagi? Oke, ini dari Kak Risdiana, emergency call, Kak. Nah, ini juga benar nih, juga salah satu solusi yang bisa digunakan, gitu. Dan terima kasih Kak Fuad sama Kak Risdiana atas jawabannya. Jadi benar nih, ya, jawaban dari Kak Fuad sama Kak Risdiana ini sudah benar, dan balik lagi dari pengertian dari wicked problem tadi. Sebenarnya solusi itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah kan. Tapi apakah solusi itu sudah fit sama masalahnya atau enggak. Dan dalam contoh kasus ini, eh, solusinya itu adalah kita coba kempeskan bannya, kemudian kita, seperti Kak Risdiana tadi, kita panggil emergency call, kemudian kita derek ke pinggir supaya supaya bisa diberikan penanganan seperti itu. Dan ini ada jawaban dari Kak Rizal juga. Lanjut Kak, sudah terlanjur rusak. Ya bisa jadi kalau memang itu eh, bisa jadi solusi gitu kan. Dan mungkin ada yang bilang jembatannya dihancurin, itu juga bisa gitu. Mungkin itu sih untuk pengertian make problem dan bagaimana kita memberikan berbagai solusi di masalah yang kita hadapi. Next. Nah, kita masuk ke design thinking-nya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwa design thinking itu terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dan perlu kita ketahui juga bahwa design thinking ini adalah suatu proses yang non-linear, teman-teman. Maksudnya di sini adalah prosesnya itu nggak melulu mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tapi bisa jadi kita mulai dari define, kemudian ideate, balik lagi define, terus prototype. Itu bisa jadi. Cuman secara umum memang dimulai dari proses empathize sampai proses test. Jadi apa sih design thinking? Design thinking itu sebenarnya adalah suatu kemampuan teknis atau hard skills yang bisa kita gunakan untuk memahami customer atau usernya kita di internal maupun eksternal perusahaan gitu. Jadi gunanya nanti kita bisa memberikan solusi atau inovasi terkait masalah yang mereka hadapi gitu. Untuk tahapannya nanti dijelasin di slide-slide selanjutnya. Next, Kak Yovita. Nah, ini tahapan yang pertama itu adalah empathize. Sesuai dengan namanya, ini adalah satu tahapan di mana kita berempati, kita coba mengenali apa yang dibutuhkan sama customer atau usernya kita gitu. Kita coba berada di posisinya customer untuk tahu sebenarnya mereka itu ada kendala apa sih gitu. Dan apa yang mereka inginkan. Dan gimana sih kita tahu kondisi atau pandangan yang mereka terkait produk dan jasa yang kita tawarkan, itu adalah kita bisa dengan melakukan proses observasi atau dengan proses wawancara. Kita coba tanyakan secara mendalam untuk menggali apa yang mereka inginkan. Gitu. Next aja Kak Yuvita. Oke. Oh ya, tadi juga lupa aku sampaikan untuk customer maupun user itu bukan cuma sebatas orang yang menggunakan produk dan jasa organisasi atau perusahaannya kita ya, tapi di lingkup kecil pun, di lingkup unit kerja, itu juga ada user sama customer kita. Itu adalah atasan atau mentor kita di magang. Itu juga termasuk customer sama user kita. Jadi yang perlu kita ibaratnya puaskan gitu dengan inovasi ataupun pekerjaan yang kita berikan. Terus lanjut eh, ke tahap selanjutnya itu define. Ini balik, mohon maaf Pak. Oke. Ini sesuai dengan namanya, itu adalah tahap kita mendefinisikan permasalahan yang dialami oleh user yang kita tuju. Sesuai dengan hasil proses empatasinya tadi. Jadi kita coba menggodok lagi nih dengan berbagai macam jawabannya mereka, sebenarnya problem statement mereka yang utama itu apa sih gitu. Dan ini suatu proses yang paling menantang dan kritis teman-teman, karena dengan kita coba mendefinisikan problem statement yang baik dan jelas, itu bisa menjadi modal yang bagus bagi kita untuk memberikan solusi dan inovasi ke depannya gitu. Dan proses pembuatan problem statement itu pun bisa dengan cara brainstorming sama anggota tim.
Jadi kita bisa sama-sama sepakat masalah apa yang bakalan kita eh, berikan solusi. Seperti itu. Mungkin next aja. Terus tahap ketiga itu adalah ideate. Itu sesuai dengan namanya, tahapan ini adalah tahapan di mana kita coba memberikan ide atau solusi terkait masalah yang sudah kita definisikan sebelumnya gitu. Dan perlu dipahami juga di sini yang paling penting itu adalah kuantitas idenya teman-teman. Jadi bukan kualitasnya. Jadi jangan ragu untuk memberikan ide teman-teman. Nggak cuma satu, kalau bisa lebih juga lebih baik gitu. Coba keluarkan ide-ide yang out of the box, dan nanti di akhir proses ini, di fase ini, kita bisa sama anggota tim bisa bareng-bareng nih untuk diskusi ide mana yang paling memungkinkan untuk kita gunakan sebagai proyek inovasinya gitu. Dan juga perlu diperhatikan juga dalam proses pembentukan ide ini, kita jangan ragu ya. Jadi kalau bisa kita bisa aktif memberikan ide. Mungkin next aja. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah prototype. Tahapan ini adalah tahapan kita coba mengimplementasikan dari ide yang sudah kita pilih sebelumnya gitu. Kita coba buat suatu market yang jelas itu fiturnya apa aja, yang apakah fitur-fitur itu sudah menjawab dari uh, masalah yang sudah kita definisikan sebelumnya gitu. Dan perlu diingat juga dalam proses prototipe ini yang penting itu sebenarnya ya fitur-fiturnya tadi. Apakah fiturnya itu sudah menjawab masalah yang sudah kita definisikan atau enggak. Untuk masalah desain itu bisa kita kesampingkan aja gitu. Jadi di akhir aja. Jadi coba prioritaskan mana fitur-fitur yang paling menjadi uh, jawaban dari masalah yang kita hadapi. Dan untuk prototype sendiri itu ada dibagi menjadi dua, teman-teman. Mulai dari high-five prototype dan juga low-five prototype. Nah, bedanya apa? Kalau high-five prototype itu biasanya digunakan apabila inovasi ataupun solusi yang kita tawarkan itu berhubungan sama teknologi. Misalnya dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk website. Jadi di sana kan jelas tuh tampilannya seperti apa, user interface-nya seperti apa, tombol-tombolnya seperti apa, fitur-fiturnya yang ada itu apa aja gitu. Terus untuk yang lo-fi prototype itu biasanya digunakan untuk inovasi kita yang dalam bentuk program kerja misalnya atau kebijakan gitu. Jadi kita coba rancang nih di dalam suatu secari kertas kebijakan apa yang mau kita buat atau program kerja apa yang mau kita buat, timelinenya seperti apa dan sebagainya. Jadi di sana bisa dijelaskan. Mungkin next aja. Nah, tahapan terakhir adalah tahapan testing, teman-teman. Jadi tahapan ini adalah tahapan di mana kita coba bawa prototipe-nya itu untuk diujikan ke customer ataupun user-nya yang sudah kita wawancara tadi di tahap pertama, empathize. Jadi kita coba tanya nih, kita berikan juga kesempatan bagi mereka untuk mencoba ide maupun solusinya kita dari prototipe tadi. Setelah mereka coba, kemudian kita coba gali lagi nih pandangan mereka atau pendapatnya mereka, apakah itu sudah sesuai dengan keinginan mereka atau enggak gitu. Dan kalau misalnya enggak sesuai, kita bisa lakukan iterasi ulang atau balik lagi ke tahap sebelumnya. Apakah itu prototype atau balik lagi ke tahap define atau malah balik lagi ke tahap empathize gitu. Itu sah aja dan boleh-boleh aja karena kan balik lagi ke pengertian design thinking itu satu proses yang non linear gitu kan. Bukan siklus yang berjalan uh, dari awal akhir terus dari awal dan akhir lagi bukan seperti itu. Mungkin itu saja untuk design thinking, memang nggak terlalu banyak tapi mem uh, sangat dibutuhkan ya di dunia sehari-hari dan di dunia kerja. Jadi semoga teman-teman sudah ngerti dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya nanti di magang gitu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di breakout room atau tanya langsung ke kakak-kakak fasilitatornya juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya balikan lagi ke Pak Ian. Terima kasih Pak. Oke,
Terima kasih Kak Jody Oscar atas Ya, pemaparan materinya. Ini lanjut ke Kak Yuli ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul Pak. Betul ya? Baik, silakan Kak Yuli Nurhayati untuk mempresentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yon atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuli Hayati, biasa saya dipanggil Yuli. Saya merupakan salah satu dari beta hoster yang akan sharing nih ke teman-teman terkait dengan bisnis model Canvas. Mungkin bagi teman-teman di sini sih udah nggak asing ya terkait dengan bisnis model Canvas ini. Um, atau mungkin teman-teman di sini pernah mengikuti suatu seminar atau suatu lomba yang salah satu tahapannya itu adalah menggunakan dari model Canvas ini. Untuk materi yang akan dibahas nanti, yang pertama itu adalah pengantar, ada pengenalan bisnis model, dilanjut dengan pengertian dari bisnis model Canvas, lalu manfaat bisnis model Canvas, dan terakhir adalah penjelasan dan cara penelitian setiap blok pada bisnis model Canvas. Mungkin teman-teman semua nih yang masih mahasiswa ya tentunya kadang-kadang ini memiliki suatu ide nih, misalnya teman-teman sedang melihat suatu masalah. Kan kadang-kadang kita juga suka berhayal gitu ya, ataupun memikirkan masalah tersebut, lalu kita memiliki suatu ide atau inovasi terkait dengan, oh mungkin solusinya bisa ini nih, seperti itu. Namun karena banyak sekali ide-ide yang teman-teman pikirkan ini, dan terkadang ide-idenya itu cuma ada di pikiran teman-teman saja nih, padahal idenya teman-teman ini tuh merupakan ide yang sangat bagus dan mungkin juga bakal diimplementasikan atau bakal dieksekusi oleh suatu startup lain nih yang kedepannya bakal ada dan ternyata impact-nya itu sangat besar seperti itu. Namun karena ada keterbatasan dan lain hal, ide tersebut tuh tidak dieksekusi dan cuma ada di pikiran kita. Nah, lalu di sini ada terkait dengan adanya problem dari suatu ide atau inovasi. Nah, di sini itu adalah fokus terkait dengan ide inovasi yang kadangkala dia itu tidak diimplementasikan, dan itu alasannya itu kenapa sih? Mungkin yang pertama ini adalah karena kita atau teman-teman ini terlalu lama memikirkan apa sih ide yang menyajikan. Ide itu tuh bukan suatu ide yang baru pertama kali ada di dunia ini atau ide yang sangat keren sekali. Ide itu sesederhana dapat memudahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Lalu juga karena mungkin kita itu nggak tahu menahu bagaimana cara mengimplementasikan ide tersebut, kita hanya memikirkan aja nih, memikirkan gimana sih caranya sampai ya udah selesai gitu, nggak ada outputnya, yang dimana waktu untuk eksekusinya terhadap ide tersebut itu udah nggak ada lagi, udah habis gitu. Nah, ujung-ujungnya ide itu cuma ada di angan-angan semata, padahal mungkin ide itu sangat bisa implementatif, sangat dibutuhkan oleh orang lain, yang karenanya kita nggak tahu menahu nih bagaimana cara mengimplementasikan ide tersebut, jadi idenya nggak kepake seperti itu. Atau juga ada juga misalkan teman-teman udah mempunyai idenya itu udah bagus, lalu teman-teman membuat suatu bisnis proposal. Namun bisnis proposalnya itu tebel-tebel banget, yang dimana atasan atau investor itu nggak mungkin untuk membaca suatu bisnis proposal yang tebel, karena waktu mereka pun sangat singkat untuk bisa memahami apa sih inovasi atau ide bisnis yang teman-teman ini mau ajukan. Nah, oleh sebab itu, maka untuk menyelesaikan atau menuntaskan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya sudah dijelaskan, maka disinilah kita membutuhkan suatu bisnis model. Nah, bisnis model itu apa sih? Bisnis model itu merupakan sebuah rencana bisnis yang dapat mendefinisikan komponen penting yang diperlukan dengan tujuan agar suatu bisnis tersebut dapat menghasilkan suatu keuntungan bagi perusahaan ataupun dapat diimplementasikan seperti itu. Jadi isi dari bisnis model ini sendiri itu digunakan sebagai acuan atau dasar dalam proses implementasi dan keberjalanan suatu perusahaan. Jangan sampai nanti ketika misalkan sudah ada diimplementasikan, acuannya itu nggak ada, jadi kemana-mana gitu. Nah, dengan adanya bisnis model ini itu teman-teman jadi ada dasarnya, ini bisnis kita itu apa sih, misalkan sudah diimplementasikan,
ataupun nanti sudah dijalankan, acuannya itu ada di bisnis modelnya itu. Seperti itu. Nah, contoh dari bisnis model itu sendiri ada banyak. Di sini kita menjelaskan salah satunya, yaitu bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini dia merupakan salah satu framework atau kerja yang dapat teman-teman gunakan nih untuk merancang suatu konsep ataupun ide bisnis yang teman-teman mau gambarkan, mau diimplementasikan. Jadi gambaran-gambaran terkait apa sih aspek-aspek penting yang perlu atau perlu didefinisikan sebelum proses implementasi itu teman-teman tuh nggak usah mikirin lagi. Jadi kalau pakai bisnis model kanvas ini, dalam satu halaman ini ada 9 blok, yang 9 bloknya itu sendiri mewakili elemen-elemen bisnis. Jadi teman-teman tuh nggak usah mikirin apa ya highlight-nya. Oh yang pertama kayaknya perlunya ide bisnisnya deh, ataupun ini ada fitur-fiturnya dulu dijabarin gitu. Nah teman-teman itu nggak perlu lagi mikirin ke arah sana karena udah ada guide gitu, udah ada sebagai kita itu tinggal ngikutin aja nih apa sih yang udah disajikan ataupun disediakan oleh bisnis kanvas ini. Jadi teman-teman tinggal merumuskan aja, misalkan blog ini customer itu apa ya, tinggal disebutin aja gitu. Dan nanti ketika semua blok-blok itu terisi akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan bisa menjelaskan ide bisnis ataupun inovasi yang teman-teman ingin buat. Seperti itu. Nah, lalu kenapa sih Kak kita butuh bisnis model kanvas? Mungkin teman-teman bertanya ya kayak untuk apa sih ini ada bisnis model kanvas? Tentunya banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama itu adalah teman-teman ini bisa dengan cepat menggambarkan ide bisnisnya. Jadi misalkan teman-teman suatu ketika mendapatkan suatu ide bisnis atau inovasi yang kepikiran gitu. Nah teman-teman tuh bisa secara cepat untuk menggambarkan biar nggak lupa gitu. Biar teman-teman tuh ada pegangan mungkin nanti ketika ada event lomba, oh saya pernah buat bisnis modelnya nih, mungkin bisa diikutsertakan seperti itu. Jadi secara cepat teman-teman tuh juga paham ini sebenarnya ide bisnis ini bisa diimplementasikan atau enggak sih, kira-kira butuh sumber dayanya itu apa aja gitu. Itu teman-teman bisa langsung nilai terkait dengan inovasi ataupun ide yang teman-teman udah tuliskan, dirumuskan, lalu ada outputnya gitu. Oh ini kayak bagus deh, oh ini kayaknya agak susah deh gitu. Untuk manfaat selanjutnya itu adalah memahami keterhubungan antara aspek-aspek yang dapat membangun ide sehingga akan dijadikan suatu bisnis. Jadi karena di dalam bisnis model kanvas ini ada 9 aspek yang sebelumnya telah disebutkan, nah keterlibatan atau keterkaitan antara aspek-aspek ini itu akan bisa memberikan pemahaman kepada anggota tim ataupun teman-teman sendiri terkait bagaimana sih bayangannya ini di bisnisnya. Jadi gambarannya itu dapat gitu teman-teman. Tanpa harus membaca, tanpa harus kita menceritakan kepada orang lain yang nanti mungkin pengertiannya bisa salah gitu. Dan dengan bisnis model kanvas ini juga karena satu halaman aja ya teman-teman, jadi sangat ringkas sekali. Jadi ketika misalkan ada keputusan pelanggan yang berubah, ada perubahan keputusan pelanggan itu kita tahu nih aspek mana aja sih nih yang bakal terdampak. Apakah ada perubahan di dalam misalnya aspek A, biasanya pelanggan berubah nih, misalnya dari awalnya mereka sukanya kebiasaannya itu A berubah jadi kebiasaan B. Oke, jadi di dalam satu bisnis ini itu yang berubah tuh aspek apa ya, apa yang perlu kita kasih improve gitu, itu dapat langsung teman-teman putuskan gitu apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah manfaatnya adalah memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Jadi teman-teman itu kadang-kadang kan kalau kita cerita ke orang lain, kadang-kadang punya suka salah ya, suka salah pengertian, salah yang maksud kita A ternyata dia B. Nah, dengan teman-teman memberikan suatu ide bisnis ini saja, bisnis model kanvas ini, di bisnisnya itu bakal langsung paham gitu, sama-sama paham, pengertian itu sama, karena secara satu lembar itu tuh udah menceritakan keseluruhan ide bisnisnya itu sendiri. Jadi pemahaman orang lain pun pasti akan sama dengan pemahaman diri kita, meskipun kita nggak cerita gitu ke orang lain. Gitu. Nah, di sini tampilan bisnis model kanvas ini seperti ini teman-teman, di mana ada 9 blok yang masing-masing itu merupakan aspek-aspek penting yang untuk mendukung sebuah bisnis. Jadi untuk gimana sih Kak cara menggunakan bisnis model kanvas ini?
Jadi teman-teman itu harus mengisi semuanya secara keseluruhan. Untuk urutannya itu mungkin sebenarnya banyak referensi ya terkait urutan pengisian itu ada banyak. Nah, kita mengacu ke satu referensi di mana untuk yang pertama itu teman-teman harus mengisi customer segment. Jadi mulainya dari sebelah kanan. Customer segment ini apa sih yang perlu diisi dari customer segment ini? Yaitu adalah pelanggan atau pihak yang menjadi sasaran. Nah, customer ini biasanya tuh spesifik ke umur ataupun ke demografi wilayah tertentu ataupun customer yang memiliki hobi tertentu, itu teman-teman harus spesifikasikan karena memang itu hal yang penting ketika misalnya kita menjanjikan sebuah produk, apakah customer itu benar-benar mau untuk menggunakan produk kita tersebut. Jadi harus benar-benar detail ya teman-teman, jangan cuman misalnya remaja itu kan banyak kan orang tua itu orang tua seperti apa gitu. Jadi penggambarannya itu lebih detail. Lalu yang nomor 2 adalah kita harus mengisi bagian value proposition. Value proposition itu adalah hal yang ditawarkan terkait masalah yang akan diselesaikan. Ini adalah penjelasan dari solusi apa sih yang ditawarkan dari inovasi yang teman-teman buat. Nah, biasanya value proposition ini itu adalah suatu apa ya, kayak core bisnisnya itu menyajikan apa sih, apa yang menjadi pembeda dengan kompetitor. Jadi orang-orang itu kenapa sih milih inovasi kita ini dibandingkan kompetitor lainnya. Mungkin di sini bisa dijelaskan kelebihan-kelebihan apa yang akan diajukan ataupun terkait solusi-solusi yang teman-teman bisa jelaskan di sini. Lalu yang nomor 3 itu adalah customer relationship. Untuk customer relationship ini adalah jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan. Nah, untuk jenis hubungan ini itu lebih kepada bagaimana pelanggan itu dapat memberikan ataupun gini ya, membangun relasi dengan kita gitu. Misalnya contoh dari customer experience ketika pelanggan ini menggunakan produk atau layanan kita. Bisa juga dari karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau juga bisa dari komunitas seperti itu. Untuk yang selanjutnya, tahapan yang keempat adalah key activity. Key activity itu aktivitas yang dilakukan untuk implementasi ide. Jadi apa sih tahapan-tahapan agar inovasi kita ini bisa diimplementasikan, misalkan perencanaannya dulu, mau apa, lalu eksekusi di bagian core bisnisnya, apakah perlunya pengembangan satu aplikasi, lalu perlunya bagian branding, seperti itu. Lalu yang nomor 5, yang urutan kelima adalah key partner. Key partners ini adalah pihak yang akan diajak bekerja sama untuk mengimplementasikan model bisnis yang itu. Misalkan contohnya perlu pihak luar misalnya perlu kerjasama dengan Google ataupun perlu kerjasama dengan kementerian ataupun kerjasama dengan mitra-mitra lain, bisa disebutkan di sini teman-teman. Disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang keenam adalah key research. Key research ini kepada apa aja sih aset-aset penting yang dapat mendukung keberjalanan dari implementasi atau operasional dari suatu bisnis tersebut. Jadi misal contoh dari sumber daya manusianya ataupun dari resource lain yang itu tuh merupakan aspek yang penting gitu. Kalau nggak ada aspek nggak ada nggak ada nggak ada aspek tersebut tuh nggak bisa berjalan gitu. Oke. Lanjut yang nomor 7 itu adalah revenue stream. Revenue stream itu adalah penjelasannya bagaimana bisnis itu dapat menghasilkan pendapatan, apakah itu dari biaya admin ketika user itu menggunakan aplikasi kita, ataupun dari bagi hasil, ataupun dari kerjasama dengan mitra. Gitu. Yang lakukan itu adalah cost structure. Cost structure itu adalah tuliskan apa aja sih pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan untuk proses implementasi ide bisnis ini, misalkan butuh penggajian karyawan ataupun dari biaya sewa, hosting ataupun pengembangan aplikasi seperti itu. Yang terakhir itu adalah yang ke-9 channel. Channel itu adalah media untuk menjangkau customer segment. Jadi antara customer segment dan value proposition ini keterhubungannya apa sih? Media apa nih agar si customer ini itu dapat mendapatkan solusi ataupun produk yang kita tawarkan seperti itu. Oke. Nah, nanti teman-teman di sini akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti
untuk exercise-nya ini adalah teman-teman ini membuat suatu inovasi. Inovasinya ini bisa inovasi baru ataupun pengembangan dari inovasi yang sudah ada sebelumnya, dan inovasinya ini bisa pada unit kerja, pendidikan, ataupun kesehatan. Nah, untuk proses pembuatan bisnis model kanvasnya ini nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan aplikasi Mural. Dan nanti ketika hasil dari sini ini udah jadi, teman-teman akan mempresentasikannya dalam waktu 3 menit ya teman-teman. Ini saya jelaskan salah satu contoh dari bisnis model kanvasnya. Oke teman-teman, di sini ini adalah aplikasi Mural. Nah, nanti untuk tugasnya sendiri, teman-teman mengaksesnya ke sini nih, nanti bakal di-share linknya. Nah, ini aku mau jelasin dulu contoh dari bisnis model kanvas. Nah, materi kali ini contohnya itu adalah Airbnb. Mungkin Airbnb itu udah nggak asing ya bagi teman-teman. Dia merupakan satu aplikasi yang digunakan untuk menyewa kamar ataupun rumah. Jadi memudahkan antara orang yang perlu penginapan dan juga orang yang memiliki suatu aset rumah ataupun suatu kamar yang kosong. Jadi menghubungkan antara pemilik rumah dan juga orang yang menyewa dengan harga yang lebih murah pastinya. Lalu di sini yang pertama nih, untuk customer segment. Untuk customer segmentnya dari Airbnb ini dibagi menjadi dua, yaitu user untuk pengunjung dan juga pemilik rumah. Nah, di sini kan mendetail ya teman-teman, pengunjung yang berwisata, lalu ada pengunjung perjalanan bisnis. Jadi terbayangkan, oh berarti pengunjung yang sering melakukan traveling seperti itu. Dan untuk pemilik hostnya ini adalah dari pemilik rumah ataupun pemilik unit kamar. Lalu yang kedua itu tadi adalah value proposition. Untuk value proposition bagian hos ini, apa sih yang akan diberikan si Airbnb ini? Yang pastinya kan ketika misalnya pemilik rumah, dia pasti akan mendapatkan pendapatan tambahan dan juga melalui aplikasi Airbnb adanya kemudahan untuk mendaftar. Lalu untuk bagian pengunjungnya ini, value proposition yang dapat diberikan adalah banyaknya pilihan tempat atau lokasi dan juga banyaknya pilihan berdasarkan budget. Kenapa disesuaikan dengan budget? Lalu yang ketiga, customer relationship. Customer relationship ini ada dari komunitas. Komunitasnya itu komunitas traveling ya, ataupun komunitas dari pemilik rumah. Jadi bisa sharing seperti itu. Lalu melakukan melalui personal assistant, biasanya bisa menggunakan customer service ataupun dengan self service. Self service ini adalah kayak customer experience. Misalkan ketika dia menyewa kamar nih, self service-nya adalah customer itu adalah merasakan sendiri apa sih value apa yang diberikan oleh Airbnb gitu. Lalu yang keempat ini adalah activity, ini adalah aktivitas untuk proses implementasinya atau keberjalanan dari operasional. Ya, di sini ada pengembangan web, ada promosi, memberikan pelayanan terbaik, dan menjaga kepercayaan dan reputasi kepada masyarakat. Itu. Lalu yang kelima itu adalah partner. Partner adalah pihak yang bisa diajak kerjasama dalam keberjalanan operasionalnya. Lalu ada hotel, ada investor, ada travel rekanan, dan agen traveler. Lalu yang keenam, kayak research. Kayak research itu adalah aset yang dibutuhkan dalam proses implementasi, yaitu ada website, aplikasi mobile sebagai operasional Airbnb itu sendiri kan. Lalu ada pegawai dan juga ada hak paten. Yang ketujuh adalah revenue stream. Di sini penghasilan dari Airbnb itu bersumber dari adanya biaya administrasi atau transaksi yang dibebankan kepada user. Lalu ada pembagian keuntungan dari host dan juga pembagian keuntungan dari brand mitra. Lalu yang kedelapan adalah cost structure. Cost structure itu adalah biaya apa saja sih yang untuk
digunakan dalam proses operasional dari Airbnb. Itu ada biaya akuisisi, ada biaya riset dan pengembangan untuk terus memberikan fitur-fitur terbaru dengan inovasi-inovasi yang diberikan. Lalu ada payroll atau kontraktor, lalu ada pajak yang harus dibayarkan setiap bulan atau setiap tahunnya. Lalu ada biaya servis, seperti ada kebersihan dan keamanan, dan ada biaya promosi. Nanti disebutkan aja teman-teman kira-kira biayanya apa aja nih. Gitu. Lalu yang ke-9 adalah channel. Channel ini adalah media apa saja yang bisa menjangkau customer. Di sini kita Airbnb itu menggunakan sosial media dan iklan digital. Nah, cukup jelas ya teman-teman terkait dengan contoh dan juga bentuk muralnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan mengakses mural ini juga, dan untuk pembuatan apa ya? Untuk mengakses ini kan ada bagian sticky note gini kan. Ini teman-teman bisa drag and drop-nya di sini. Di sini sticky note-nya bisa ditarik aja. Lalu teman-teman isi apa di sini elemennya. Atau kalau mau hapus, tinggal dihapus saja, bisa delete. Jadi ya teman-teman, bentukannya udah seperti ini. Nanti tinggal masukin aja sticky note-nya, lalu teman-teman isi. Ini harus diisi semua ya. Nah, ini aku share link. Aku share ya link untuk pembagian kelompoknya. Nah, informasi aja teman-teman, ini kan tadi kan ada topiknya ya, ada pendidikan, kesehatan, dan juga unit kerja. Untuk masalah ataupun inovasi bisnisnya itu tidak boleh sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Untuk linknya udah ada di chat box, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman di sini akan dipandu oleh fasilitator. Jadi di dalam setiap grup forum itu ada fasilitator yang teman-teman bisa langsung tanyakan saja terkait materi yang sudah dijelaskan melalui saya ataupun dengan Azodi yang tadi, ataupun pasti kira-kira pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja ke fasilitator yang ada di setiap group. Online course untuk mahasiswa, dan ini bisa langsung masuk ke ininya. Pertama, customer segments-nya itu untuk bisnis ini adalah mahasiswa, tapi nggak terbatas mahasiswa, dan kita juga bakal ada menyediakan course untuk masyarakat umum juga. Halo? Ya, kemudian yang kedua ini ada value proposition. Yang pertama, berfokus pada keragaman dan tidak terbatas hanya pada satu spesifikasi saja. Jadi, course di sini tuh nggak hanya terbatas pada satu subjek saja. Kemudian yang kedua, kita juga dapat memilih mentor sesuai dengan latar belakang pendidikan. Jadi, nanti saat kita apply ke course kita ini, setelah memilih subjek yang akan dipelajari, nanti customer ini bisa melihat bagaimana latar belakang dari tutor-tutornya, sehingga bisa memilih tutornya. Kemudian yang ketiga, karena course ini dilakukan secara online, jadi dapat diakses kapanpun dan juga dimanapun. Yang ketiga adalah customer relationship, yaitu ada promo di awal tertentu itu supaya menarik pelanggan. Terus yang kedua ada interaksi di sosial media untuk promosi-promosi yang lebih menarik lagi, dan ketiga ada pembawaan marketing yang semi profesional. Bisa lanjut kalian nomor 4. Untuk activities dari mesin model ini adalah penyediaan online course yang variatif dan mudah diakses, menyediakan website atau aplikasi bagi peserta course, dan juga biaya langganan course yang lebih murah dibandingkan penyedia course lain. Selanjutnya yang kelima untuk key partnernya, yang pertama ada instansi pendidikan. Di sini digunakan untuk mendapatkan pengajar atau mentor yang sesuai. Yang kedua ada education influencer, yaitu untuk
Dan yang terakhir pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya untuk key resource-nya itu ada 2. Yang pertama itu pengajar atau mentor sebagai pemberi materi dan sebagai jasa konsultasinya nanti. Kedua ada platformnya, yaitu menggunakan aplikasi, berbasis aplikasi dan juga website. Terus yang ketujuh ada harus pendapatannya itu dari 3 sumber. Pertama ada biaya akses atau berlangganan baik itu website atau aplikasi, terus periklanan pada platformnya, terus kemudian terdapat jasa konsultasi dari pengajar atau mentor. Mohon maaf sekali untuk kelompok 2 karena waktunya sudah habis. Mungkin presentasinya sampai sini saja. Untuk kelompok 2 bisa milih untuk kelompok selanjutnya siapa yang ditunjuk untuk presentasi selanjutnya. Bisa perwakilan kelompok 2 menyebutkan nama kelompok, nomor kelompok. Nomor 5 ya Bapak. Oh, nomor 5. Oke, kelompok 5 dipersilakan untuk presentasi dan dipersilakan untuk share screen ya. Untuk perwakilan kelompok 5, apakah ada anggotanya di sini ya? Kak, sorry, boleh skip dulu, nggak salah kita belum ngebagi urutannya yang presentasi, Kak. Oh, oke. Di pending ya berarti untuk kelompok 5. Oh, oke, next-nya mungkin kelompok 6 aja ya. Apakah kelompok 6 sudah siap? Halo, perwakilan kelompok 6. Apakah ada? Iya, Kak. Gas deh, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Dipersilakan ya kelompok 6 untuk presentasi. Terima kasih. Oke. Guys. Izin share screen ya, Kak? Iya, silakan. Bisa dimulai ya, Kak. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu mengenai layanan tambal ban di jalan tol. Jadi untuk JMRB. Nah, untuk dari muralnya ini, yang pertama dari customer segmentnya ini, kita pasti segmennya itu pengguna dari kendaraan di jalan tol sendiri. Terus kalau untuk yang value proposition-nya itu, yang pertama itu pasti bisa efektif dan efisien. Terus tarifnya itu pasti nggak bohong gitu. Terus yang ketiga itu banyak promosinya. Lanjut, next. Lanjut, customer relationship-nya itu jadi karena di sini kita menggunakan aplikasi juga dalam tambal ban itu, jadi di sini juga terdapat beberapa promo-promo karena kita dilakukan dengan login. Selain itu kita juga di sini pengguna juga di service melalui sosial media customer service, jadi bisa tanya-tanya di sosial media segala macam. Selanjutnya, dari key activities-nya kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, lalu juga memberikan solusi untuk kendaraan yang bannya bermasalah di jalan tol. Selain itu, ban yang bermasalah tersebut juga akan ditangani oleh orang yang berpengalaman. Selanjutnya dari key partners, key partner pertama ada penyedia jasa tambal ban yang digunakan oleh si pengguna kendaraan jalan tol itu, kemudian ada investor yang akan membantu financial dari si aplikasi ini. Next. Oke.
Berarti yang keenam itu ada key resource-nya, yaitu ada aplikasi mobile sama aplikasi Maps-nya. Nah, jadi kalau misalnya kan, kalau misalnya kalian nih dalam menggunakan tol, terus ban kalian pecah, terus kayak kempes gitu, nggak usah pakai derek, jadi kalian harus tinggal telepon aja. Tinggal pakai yang aplikasi punya aja. Nanti dia kayak bakal dapet gitu, terus ntar dia bakal nyamperin. Next. Nah, untuk yang ketujuh yaitu revenue stream. Dari revenue stream ini yaitu pendapatan ini dibagi menjadi dua antara jasa tambal ban dan jasa marga. Jadi kita kerjasama dengan tambal ban dan jasa marga. Kemudian pendapatan itu dibagi dua. Dan selain itu ada pendapatan lain dari biaya administrasi. Next. Untuk kelompok 6, mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis, jadi presentasinya cukup sampai sini aja ya. Untuk idenya udah bagus sekali. Oke, untuk kelompok 6, next-nya mau tunjuk kelompok berapa untuk presentasinya? Kelompok 2. Kelompok 2 udah? Oh, udah. Yang pertama, Kelompok 8 deh. Makasih. Kelompok 8. Ya. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 8, perwakilannya ataupun anggotanya apakah ada? Silakan presentasi dan silakan juga untuk share screen ya. Baik, saya izin share screen ya. Oke. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, untuk yang pertama ini ada customer segment. Kita buat bisnis pendidikan non formal, khususnya untuk murid SD sampai SMA. Kemudian ada murid yang membutuhkan bimbingan lebih, lalu dengan murid yang kesulitan mengikuti pembelajaran secara fokus. Oleh karena itu kita buat bisnis ini. Next mungkin bisa dilanjut. Nah, yang kedua itu ada value proposition, terus ada Inggrisnya ada kelas eksklusif dari satu kelas maksimal 5-8 orang. Nah, terus juga kita nanti menyediakan program khusus. Lalu bebas untuk tutorial service time, konsultasi dengan pembimbing. Meeting on maximizing motivation, lalu juga ada garansi. Nah, ketiga ada customer relationship. Jadi customer relationship nanti menggunakan teknik belajar dan mengajar yang mudah dipahami murid-murid. Lalu memberikan potongan harga kepada murid berprestasi dan memberikan atensi yang lebih terhadap setiap individu. Oke, boleh lanjut. Untuk yang keempat ada activities. Di sini yang pertama menyediakan akses yang dapat mempermudah menemukan materi pembelajaran yang tidak tersedia secara umum. Kemudian yang kedua ada memberikan pelayanan mengajar yang baik. Yang ketiga menjaga kualitas mengajar dan fokus pada hasil yang ingin dicapai. Yang keempat memfasilitasi buku yang sudah didesain khusus dan ringkasan materi pembelajaran agar mudah dipahami. Oke, yang kelima ada key partners. Itu pertama perusahaan-perusahaan yang berada di bidang pendidikan, yang kedua ada perusahaan elektronik, dan yang terakhir ada perusahaan percetakan. Selanjutnya adalah key resource, yaitu yang pertama dengan memulai membuka fasilitas mengajar, yang kedua mulai menyebarkan pamflet ke publik, yang ketiga ada merancang branding yang matang, dan yang terakhir mendesain aplikasi belajar yang mudah digunakan untuk siswa yang membutuhkan. Kemudian ada yang ketujuh, reference string.
di mana biaya pendaftaran, biaya administrasi per transaksi, biaya akses akun yang menyediakan materi khusus, pertensif dengan instansi pendidikan lain. Nah, ya, yang 8 ada cost structure, yang pertama di biaya servis atau operasional, yang kedua biaya promosi, yang ketiga biaya kelas khusus atau 2 kali lebih mahal dari biaya kelas biasa, dan terakhir dari pajak. Oke, yang terakhir ini ada channel yang kita gunakan itu basicnya dari sosial media, lalu untuk waktunya sudah habis ya. Untuk ide bisnisnya sangat bagus sekali terkait dengan pengembangan di dunia pendidikan. Oke, untuk kelompok 8, nunjuk kelompok siapa untuk selanjutnya presentasi? Bisa disebut nomor kelompoknya, perwakilan saja. Untuk kelompok 7 apa sudah, Kak? Kelompok 7 ya? Oke, untuk kelompok 7, dipersilakan untuk presentasi dan dipersilakan untuk share screen ya. Baik, Kak. Izin saya sudah, Kak. Oke. Oke, sudah terlihat ya, Kak? Iya, sudah. Oke, jadi kelompok 7 akan membawakan mengenai layanan THR. Untuk customer segmennya itu ada pasien, dokter gigi profesional, dan untuk kalangan semua usia. Kemudian value proposition-nya ada konsultasi, performance, pelayanan radiologi dengan BPJS, fasilitas memadai, dan tempat bermain untuk anak, untuk mendorong anak-anak tidak takut pada untuk periksa gigi gitu. Customer relationship ada melakukan jadwal kontrol berkala, terus kemudian ada membership dengan diskon. Kemudian key activities pemasaran dan edukasi pelanggan. Untuk key partnersnya supplier material gigi, perusahaan asuransi, dan perbankan. Kemudian untuk key resources-nya ada sumber daya manusianya, yakni dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis, kemudian teknologi dan peralatan dengan grade A. Nah, kemudian untuk revenue streams-nya itu hanya satu karena pelayanan jasa, yakni profit dari pelayanan jasa tersebut. Terus untuk cost structure-nya ada pembuatan website, pembelian alat, dan gaji karyawan. Terus kemudian untuk channel-nya, yakni media sosial, komunitas, media partner, website, dan perusahaan asuransi. Mungkin itu saja, Kak. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih atas waktunya. Oke. Ide bisnisnya sangat bagus sekali ya, terkait dengan kesehatan gigi ya. Oke, untuk kelompok 7, menunjuk kelompok siapa? Kelompok berapa 10. Untuk presentasi? Kelompok 10. Kelompok 10? Iya. Oke, kelompok 10, perwakilan anggotanya bisa share screen dan juga dipersilakan untuk presentasi ya. Baik, apakah terdengar? Ya, terdengar. Ya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang bisnis model Canvas kami tentang layanan tutor scouting untuk mahasiswa. Jadi customer segmen itu, jadi ini antara mahasiswa dan tutor. Singkatnya ini seperti Gojek atau Tinder, tapi untuk mahasiswa dan tutor gitu. Nah, untuk customer relationship-nya itu bisa berinteraksi melalui review setelah menggunakan servisnya, lalu bisa berkomunikasi melalui customer service. Lalu untuk channels-nya aplikasi smartphone dan situs web. Lalu untuk value proposition, untuk mahasiswa mendapatkan layanan pencarian tutor, sementara untuk tutornya itu sarana bagi tutor untuk mencari penghasilan. Lalu key activities-nya itu platform development dan marketing untuk memasarkan aplikasinya.
Lalu key resources-nya itu algoritma untuk menentukan pricing antara mahasiswa sama tutornya, dan juga tentunya menyediakan platform. Dan key partners-nya itu pihak ketiga yang dapat membantu untuk transaksi, jadi payment processors, dan secara idealnya dapat approval dari Menristek-Dikti. Lalu untuk revenue streams-nya hanya untuk pay per tutor, karena hanya antara mahasiswa sama tutornya. Lalu cost structure-nya itu platform maintenance sama development, tim, dan sales and marketing. Sekian dari kelompok 10. Oke, kelompok 10. Idenya sangat bagus sekali terkait dengan pengembangan inovasi di dunia pendidikan ya. Oke, untuk kelompok 10 ingin menunjuk kelompok siapa untuk presentasi selanjutnya? Kelompok 3 sudah belum ya? Oh, belum. 3 belum. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk presentasi ya, dan dipersilakan untuk share screen. Oke, sebentar ya, Kak. Oke. Apa udah terlihat belum? Ya, sudah terlihat. Sebentar. Oke, mungkin dimulai aja ya. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok tim 3 ingin mempresentasikan WorkC atau Work Certification. Jadi ini semacam aplikasi untuk sertifikasi para pekerja atau mahasiswa, tapi bentuknya sistemnya tatap muka. Pertama dari customer segment kita ada dari dosen, mahasiswa, pencari kerja, masyarakat umum, kemudian juga alumni dari para kampus gitu sendiri. Yang kedua dari value of proposition-nya kita ada sertifikat keahlian, akses materi pembelajaran, aksesibilitas hingga seluruh Indonesia karena ini bersifat online. Terus kemudian ada aplikasi belajarnya, terus akses tatap muka dan bertanya secara langsung kepada pemateri. Kemudian dari segi customer relationship kita ada membership. Nanti membership ini bersifat poin dan untuk diskon juga. Kemudian ada komunitas pelajar dan pelatihan serta pendampingan. Mungkin next ada key activities, ya di sini kita ada advertising, kegiatan mengajar, maintenance server, dan tes sertifikasi untuk orang-orang yang mengikuti pelatihan. Lalu yang ada key partners-nya itu ada perusahaan sertifikasi, sosial media marketing, itu Instagram Ads atau Google Ads, akademisi pengajar, influencer education. Lalu key resource-nya itu ada IT operator, pendamping mentor, physical asset berupa komputer, internet, dan lain-lain, teleconference yaitu Zoom, Teams, atau Meet. Berikutnya ada revenue streams, yaitu biaya bimbel, dan ada investor dan iklan. Lalu ada cost structure-nya, yaitu gaji SDM, biaya marketing, dan cost of maintenance. Dan yang terakhir, channels. Di sini kami menggunakan sosial media, brand ambassador, booth event, website, dan aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, kembalikan ke Kak Yuli. Terima kasih. Oke. Ide dari kelompok 3 juga sangat inovatif ya dalam dunia pendidikan juga sama seperti kelompok sebelumnya. Untuk kelompok 3 menunjuk kelompok siapa untuk presentasi selanjutnya? Yang belum kelompok berapa ya? Ada kelompok 1, kelompok 4, 5, 9. Kelompok 1 deh. Kelompok 1. Oke, terima kasih. Udah gue Oke. cek kelompok 4 bener. Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Kelompok 4 juga boleh.
Oke, kelompok 4 ya. Oke, selanjutnya kelompok 4 dipersilakan untuk presentasi dan share screen ya. Saya izin share screen ya, Kak. Oke, silakan. Oke, sebelumnya ini dari kelompok 4, bisnis yang kami buat adalah Medicare. Medicare ini jadi sebuah aplikasi layanan kesehatan berbasis online yang dapat mempermudah customer-nya tanpa perlu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan konsultasi dan sebagainya, hanya perlu menggunakan aplikasi. Untuk yang pertama, customer segmennya ada masyarakat umum, pasien asuransi, dan pasien individu. Bisa next, lanjut. Selanjutnya ada value proposition. Di value proposition itu kami ada layanan booking, fitur pemesanan obat, fitur layanan konsultasi, fitur home service, emergency call, dan self service. Lalu ada customer relationship, ada ID atau Ikatan Dokter Indonesia, ada komunitas atau organisasi, BPJS, Kemenkes. Kami juga bisa menambahkan customer relationship seperti Stikes atau beberapa badan kesehatan lainnya. Boleh dilanjut? Yang keempat adalah key activities-nya, ada marketing, hospital operation, healthcare, and development. Selanjutnya ada key partner. Key partner itu merupakan kayak stakeholder, siapa aja sih yang ada di Medicare ini. Yang pertama ada marketing, hospital operation, sama ada healthcare development. Selanjutnya, Wahyu. Halo. Selanjutnya ada cost structure-nya. Di cost structure-nya ini ada pemeliharaan aplikasi, ada gaji dokter, ada gaji tenaga kesehatan, dan pajak. Silahkan, Fadli. Oke, selanjutnya ada revenue stream. Di sini ada rawat jalan, ada rawat inap, tindakan, dan juga konsultasi. Next. Ya, yang kemudian berikutnya channel sosial media, iklan digital, RS, poliklinik, website, dan radiologi. Dan terakhir ada yang terlewat ya tadi sebelumnya, cost contractor. Sini ada pemeliharaan aplikasi, ada gaji dokter, gaji tenaga kesehatan, dan juga pajak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4, ide bisnisnya sangat bagus sekali terkait dengan dunia kesehatan. Untuk kelompok 4, selanjutnya menunjuk kelompok berapa? Kelompok 5, Kak, boleh. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kelompok 5, dipersilakan untuk presentasi dan share screen ya. Baik, Kak. Apakah suara saya terdengar, Kak? Ya, terdengar jelas. Oke, selamat siang kakak-kakak semua dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 di sini kami ingin mengangkat idenya adalah sebuah inovasi dari salah satu bisnisnya Jasa Marga, yaitu Travoy, di mana Travoy ini adalah sebuah aplikasi travel with comfort and joy. Dan aplikasi ini dibangun sebagai asisten digital khusus perjalanan di tol. Nah, aplikasi ini menyediakan informasi mengenai tarif tol, traffic news, info rest area, SPBU, direct online, dan lain-lainnya. Nah, inovasi yang mau kita tambahkan di sini karena kan sejauh ini hanya memberikan informasi. Nah, kita ingin memberikan monetarisasi pada aplikasi ini dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Kepada teman-teman saya, dipersilakan. Untuk yang pertama dari customer segmentnya itu ada 7 hal. Yang pertama dari pengguna kendaraan golongan 1, 2, 3, 4, 5, terus juga traveler sama pengguna jalan tol. Boleh yang kedua. Lanjut untuk value proposition-nya,
kita di sini menawarkan kemudahan akses informasi, terus juga pengembangan mobile apps, terus juga kemudahan bertransaksi, kemudian one-stop highway information sebagai aplikasi dengan pusat informasi juga ya, sama self-service. Terus yang ketiga ada customer relationship. Untuk menjaga relationnya kita pertama ada kartu pelanggan, terus juga promo, menyebarkan promo, mengirim email terkait info-info dan juga promo, serta loyalty point. Bisa dilanjut. Lalu untuk yang keempat, yaitu key activities-nya itu ada valuable information, terus yang kedua menjual layanan ke customer, yang ketiga manajemen klien customer, dan yang terakhir identifikasi kebutuhan customer. Untuk poin kelima, bagian key partners itu terhadap financial tech, F&B tenant, hospitality tenants, infrastruktur server, contohnya Maps, dan advertiser. Next. Kemudian ada di key resource, yaitu vendor food and beverage, kemudian vendor hospitality, penjaga tol, penggunaan hotel, holding, hotel BUMN, kemudian ada bangunan tenants, aplikasi link aja. Lanjut untuk ke revenue stream-nya, ada pembagian hasil dengan tenants, profit penjualan tiket hotel, pendapatan advertising, dan customer acquisition cost. Next. Oke, selanjutnya yang ke-8 itu ada cost structure, itu ada biaya pemeliharaan dan perbaikan aplikasi, ada payroll, ada biaya iklan dan marketing, biaya operasional atau gaji karyawan. Terus untuk channel sendiri kita juga ada digital advertising, affiliate, billboard, sosial media, dan lain-lain. Oke, pas banget kelompok berapa nih tadi? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 sudah selesai presentasinya. Inovasinya sangat menarik ya terkait dengan pengembangan fitur dari Travoy. Untuk selanjutnya kelompok 5 memilih kelompok berapa? Sisa tinggal kelompok 1 dan 9. 9, Kak. Kalau perwakilan kelompok 5 bisa menunjuk kelompok 1 atau 9? 9, Kak. 9, Kak. Kelompok 9, Kak. Nggak ada ya. Kelompok 9, Kak. Oke, ini langsung aja ya. Kelompok 1 deh boleh. Oh, mau kelompok 9 ya? Oke, sorry. Oke, kelompok 9 dipersilakan untuk presentasi dan share screen ya. Izin share screen, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau menjelaskan tentang inovasi teknologi yang akan dikembangkan oleh kelompok saya. Di sini kita fokusnya ke kesehatan ya, jadi aplikasi kesehatan untuk karyawan di Marga. Di sini yang pertama customer segmentnya sudah pasti itu karyawan di Marga. Di sini value proposition-nya ada kesehatan karyawan sama pelayanan konsultasi untuk dokter. Selanjutnya ada customer relationship, yang ini ada yang pertama mendapatkan fasilitas layanan gratis, yang kedua mendapatkan layanan cepat tanggap, yang ketiga melakukan penjadwalan kontrol secara berkala, dan yang terakhir layanan rumah sakit dapat datang ke perusahaan langsung. Selanjutnya ada key activities-nya, yaitu ada medical check-out, konsultasi, edukasi mengenai kesehatan, dan juga minat. Untuk key partnernya ada rumah sakit swasta, konsultan dokter, dan apotek. Dan key resource-nya itu ada aplikasi, jadi kita nanti ngebuat aplikasinya, terus ada programmer yang akan ngebuat, dan ada dokter sama admin yang akan megang aplikasi. Next.
Lalu yang ketujuh ada revenue streams atau aliran pendapatan. Di sini ada 3. Yang pertama, loyalitas karyawan atau sikap setia dari karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan. Dan yang ketiga, rumah sakit mendapatkan profit dari perusahaan. Next. Selanjutnya untuk cost structure-nya meliputi biaya fasilitas rumah sakit, biaya obat, dan biaya pelayanan rumah sakit. Untuk yang ke-9 atau channels, yang pertama ada sosial media, lalu ada banner company, ada website perusahaan, dan yang terakhir ada broadcast. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9 inovasinya juga sangat baik terkait dengan pengembangan di bidang kesehatan. Untuk selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi dan sharing ya. Izin share screen, Kak. Oke, silakan. Dari kelompok 1, untuk BMC kami mengajukan akses pada pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Pada customer segments, kami membedakan menjadi penerima dan penyedia. Untuk penerima, terdapat masyarakat daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu. Untuk penyedia, terdapat lembaga pendidikan, khususnya untuk bidang kesehatan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta kontraktor pembangunan rumah sakit dan puskesmas. Value proposition yang kami berikan adalah akses pada pelayanan kesehatan di daerah terpencil, hak rakyat Indonesia untuk sehat, serta pemerataan pelayanan kesehatan. Berikutnya kepada Timothy. Selanjutnya akan dibahas customer relationships-nya. Ada hubungan pasien dengan dokter, ada tenaga kesehatan, ada pemerintah daerah setempat, dan solidaritas masyarakat setempat. Kemudian key activities-nya, Kementerian Kesehatan terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan, baik dari segi fasilitas pelayanan kesehatan maupun segi SDM kesehatan. Ya, selanjutnya untuk key partner-nya itu ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada puskesmas, ada rumah sakit, dan ada apotek. Terus untuk key resource-nya ada dukungan masyarakat, sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan, pendanaan oleh pemerintah, dan komitmen dari pemerintah. Dan untuk revenue stream-nya juga ada penjualan obat, biaya administrasi, dan juga ada vaksinasi. Kemudian ada cost structure-nya, itu ada 4, biaya operasional sehari-hari seperti listrik, air, dan lain-lain. Kemudian pendidikan SDM kesehatan, kemudian biaya perawatan pembangunan, dan yang terakhir adalah gaji pegawai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kelompok 1, idenya sangat menarik sekali terkait pengembangan atau inovasi dalam bidang kesehatan ya. Mungkin untuk presentasinya sudah selesai semua ya untuk kelompok. Oke. Nah, diharapkan dengan adanya pemahaman baru nih oleh teman-teman terkait BMC dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kuliah ataupun dalam proses magang di Jasa Marga ini ya. Dan pengimplementasiannya sebenarnya cukup sederhana ya teman-teman. Kita hanya perlu memikirkan secara menyeluruh aspek-aspek dengan mengikuti dari kerangka kerja dari BMC itu sendiri. Nah, semoga saja materi-materi yang disampaikan di sini dapat bermanfaat untuk saat ini dan seterusnya. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya, mungkin dari perwakilan teman-teman ada yang mau memberikan nih penjelasan ataupun kesimpulan apa sih yang sudah kita pelajari dalam sesi kali ini. Nah, nanti langsung diraise hand aja dan menjelaskan nih secara singkat aja apa sih itu pemahaman baru apa yang kalian dapatkan. Dipersilakan ayo yang mau menjelaskan. Nanti ada hadiah dari pihak JMLI, tenang aja.
Dipersilakan perwakilannya. Saya teman-teman yang mau langsung saja rekeningnya. Langsung saja dilakukan, ayo. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, ini ada yang raise hand dari Kak Febriansyah. Ayo Kak, silakan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Izin Kak Lili menyampaikan. Kak Febri, mohon kameranya di non aja, nggak usah pakai backdrop. Oke. Mau difoto soalnya. Ini dia. Better. Oke, silakan. Ya, makasih Kak Ian. Oke, dari kesimpulan yang saya dapatin, ini BNC ini memang lagi tren-trennya untuk sekarang. Kebetulan saya juga background-nya TI, jadi juga belajar nih untuk BNC. Karena kalau untuk kita membangun sebuah aplikasi ini, apalagi hitungannya startup, ini BNC ini perlu banget untuk penentuan bisnis apa yang akan kita lakukan, terus bagaimana kayak tadi atau activity tadi itu kita bisa implementasikan. Jadi BNC ini penting banget. Terus juga bagaimana kita menentukan tadi ada resource, kayak activity dan lain-lainnya. Itu Kak. Oke, sangat jelas ya yang disampaikan oleh Kak Febriansyah. Betul teman-teman, seperti yang disampaikan Kak Febriansyah, banyak sekali manfaatnya. Nah, mungkin nanti bukan hanya Kak Febriansyah saja yang bisa menjelaskan, mungkin teman-teman juga semuanya diharapkan paham ya terkait dengan materi BMC kali ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin sesi foto ya Pak Yan. Ya, silakan rekan-rekan diaktifkan kameranya, kita foto bersama, berikan gaya yang terunik, tercantik, terganteng, teman-teman semua, dipersilakan. Saya hitung mundur 5 ke 1. Ada 3 slide. Baik, izin berikan gaya semangat. Wah, Kak Jet Yuda udah semangat duluan. Iya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, tahan dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, mungkin ini adalah sesi akhir terkait dengan materi BMC. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dalam sesi materi kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yuli dan Kak Jody tadi, terima kasih, dan juga teman-teman Jetroster semua, kami mengucapkan terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga apa yang sudah kakak-kakak sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman PMMB Bersatu tahun 2022. Dan untuk peserta juga terima kasih dan mohon maaf waktunya kita sudah lewat ya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengetahui tentang komunikasi skill dan design thinking. Baik, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat dan jangan lupa teman-teman PMMB untuk diisi link check out absensinya di chat room.
Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.